Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, setelah makan terkadang kita langsung tidur dan itu sudah lumrah kita lakukan. Namun tahukah Anda bahwa makan dan langsung tidur dapat menurunkan kualitas tidur? Berikut penjelasannya untuk Anda. Setelah mengonsumsi makanan berat, terkadang timbul rasa kantuk yang kemudian mendorong kita untuk tidur. Kebiasaan langsung tidur setelah makan bukan hanya berdampak pada kenyamanan tidur, namun juga berkaitan dengan kesehatan sistem pencernaan kita. Dr. Ronald Erasio Lusiko, SPB KBD, spesialis bedah digestif, menjelaskan bahwa proses pencernaan makanan di lambung memerlukan waktu sekitar 4 hingga 6 jam, bergantung pada kandungan makanan yang dikonsumsi. Menurutnya, ketika lambung masih memproses makanan dan kita langsung tidur, risiko terjadinya regurgitasi atau aliran balik makanan ke esofagus akan meningkat. Hal ini dapat memicu gangguan seperti GERD atau penyakit asam lambung, yang sering menimbulkan sensasi tidak nyaman dan mengganggu kualitas tidur. Sehingga apa yang terjadi kalau lambung masih penuh, kemudian proses pencernaan masih berlangsung di dalam lambung itu masih berlangsung, terus kita tidur, yang terjadi adalah bisa saja macam-macam ya. Bisa saja makanan itu akan didorong keluar masuk ke dalam esofagus ya, dan keluar dari mulut yang kita sebut sebagai regurgitasi. Nah, kalau itu sering terjadi, maka akan sering timbul keadaan penyakit yang kita sebut sebagai GERD, yang banyak disebut GERD. Nah, salah satu penyebabnya adalah itu. Jadi gastroesophageal reflux disease. Nah, itu penyebabnya adalah lambung itu masih berisi, masih proses pencernaan berlangsung, kemudian udah tidur. Langsung segera tidur. Kalau itu terjadi, maka tentu kalau kita tidur lambung masih proses pencernaan, maka itu kita nggak bisa tidur ya. Sangat mengganggu tidur kita. Perut sangat kenyang, itu pun juga sulit bernafas ya, kalau langsung tidur sulit bernafas. Dan kesemuanya ini yang merupakan faktor-faktor yang nantinya akan mempengaruhi kualitas tidur kita. Karena kalau lambung terisi itu paling susah sekali orang tidur ya. Jadi kalau persyaratan tidur kan semuanya sudah harus tenang, rileks, baru bisa kita tidur. Tapi kalau bagian tubuh kita masih melakukan proses atau aktivitas pencernaan, terutama lambung, maka itu kita nggak enak sekali. Ya, bisa begah, bisa regurgitasi, bisa reflux, dengan segala akibatnya, dan ini semua akan mengganggu kualitas tidur kita. Dr. Ronald menambahkan, makan sebelum tidur juga menyebabkan kenyang berlebihan, yang bisa mengganggu kenyamanan dan menyebabkan sesak nafas. Oleh karena itu, disarankan untuk makan paling tidak 4 jam sebelum tidur, serta memilih makanan yang mudah dicerna dan tidak terlalu berlemak. Pada malam hari, makanlah dengan porsi yang sesuai dan kurangi makanan berat. Hal ini penting agar sistem pencernaan tetap berfungsi optimal dan tidur menjadi lebih nyaman. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, ngemil seringkali menjadi kebiasaan yang sulit dihindari, terutama saat rasa lapar datang di antara waktu makan utama. Lantas bagaimana ngemil yang sehat itu? Simak uraian ahli gizi berikut. Ngemil memang bisa menjadi kebiasaan yang menyenangkan, tetapi jika tidak hati-hati, kebiasaan ini bisa membahayakan kesehatan. Lantaran pada umumnya cemilan merupakan makanan yang tinggi kalori, gula, garam, serta lemak tak sehat. Jika itu dikonsumsi berlebihan, dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti obesitas, peningkatan risiko penyakit jantung, gangguan pencernaan, dan diabetes. Ahli gizi dari Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Feni Haju MSc PhD, menyebut jika banyak orang yang justru lebih sering mengonsumsi cemilan yang mengandung bahan-bahan tidak sehat, seperti makanan instan dan olahan. Ini lantaran dipengaruhi rasa makanan yang gurih dan yang berwarna menarik. Selain itu, kebanyakan orang juga suka ngemil dari serat rendah seperti tepung. Menurutnya, jika makanan instan yang mengandung bahan pengawet dan penyedap rasa itu dapat merusak tubuh dalam jangka panjang. Nah, kan kalau orang ngemil itu kan otomatis selalu makan ya, ada saja makanan yang masuk ke dalam tubuhnya ya. Dan biasanya kan yang ngemil itu kan selalu yang makanan-makanan yang sudah, apalagi kalau dia makanan yang sudah kaleng atau yang sudah jadi, yang otomatis kan di situ banyak mengandung
zat-zat yang dipakai untuk bisa, kalau yang makanan yang alami kan sederhana ya, kalau buah atau sayur ya. Tapi kalau begitu makanan yang diproduksi, berarti situ kan ada pengawetnya, ada bahan tambahan makanan yang dipakai untuk membuat makanan itu bisa awet, bisa berwarna lebih menarik ya, bisa terasa lebih gurih. Nah, itu yang harus kita hindari ya. Dibanding kalau kita makan buah-buahan, sayur-sayuran yang notabene kan jauh dari itu. Nah, itu orang ngemil itu di situ banyak menjadi perhatian. Belum lagi kan kalau ngemil itu biasanya kan seratnya rendah. Karena dia kan dari tepung saja atau dari seperti itu. Jadi memang ngemil itu selain perilaku yang selalu memberi makan pada tubuhnya, itu juga jenis makanan yang dia makan juga itu sangat menentukan. Kaprodi Magister Ilmu Gizi FKM Unhas ini pun menyampaikan alternatif yang baik untuk dilakukan saat ada perasaan ingin ngemil, yaitu memilih cemilan sehat seperti buah-buahan segar yang kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan. Sehingga ketika ngemil menjadi bagian dari rutinitas, pastikan memilih cemilan yang lebih bergizi untuk kesehatan yang lebih optimal. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Kecerdasan anak seringkali menjadi topik perbincangan yang menarik, khususnya dalam kaitannya dengan faktor genetik. Salah satu pendapat yang kerap muncul adalah anggapan bahwa kecerdasan anak diwariskan dari sang ibu. Benarkah demikian? Simak berita selengkapnya. Banyak yang mengatakan jika kecerdasan atau intelligence quotient (IQ) anak menurun dari ibunya. Ini karena ibu yang mengandung dan menyusui anak serta pengaruh dari kromosom X yang diwariskan kepada anak. Kecerdasan adalah kemampuan anak dalam belajar dari pengalaman dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Unsur-unsur kecerdasan meliputi kemampuan untuk berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir secara abstrak, dan memahami ide-ide yang sifatnya kompleks. Menurut dokter spesialis anak subspesialis tumbuh kembang anak, Dr. Martira Madempungeng, SPAK, kecerdasan anak memang dipengaruhi oleh faktor genetik, khususnya kromosom. Namun itu hanya sebagian kecil dari faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak. Sebab menurut Dr. Martira, ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi kecerdasan seorang anak, bukan semata-mata hanya peran genetik saja seperti lingkungan, pola asuh, dan asupan nutrisi. Disebutnya jika lingkungan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan anak, sehingga walaupun gen yang diturunkan oleh ibu sangatlah baik, tetapi anak berada di lingkungan yang kurang baik untuk tumbuh kembangnya, serta pola asuh yang kurang baik, tentu saja hal ini menyebabkan perkembangan kognitifnya tidak berfungsi dengan baik. Kalau kita melihat itu namanya kecerdasan, itu sangat banyak faktor yang pengaruh ya, baik dari genetik maupun faktor lingkungan. Mungkin dipikir di sini kenapa faktor ibu, bahwa ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan mungkin ibu yang cerdas, ya, itu akan sangat berpengaruh dalam konteks pengasuhan. Di mana pada saat di awal kehidupan tentu kan dekat dengan ibu. Jadi ibu yang sangat banyak menjaga, membutuhkan kehidupan anak, sehingga anak ini pada saat mempengaruhi kemampuan, sehingga mungkin dikatakan bahwa peran genetik ibu sangat berperan. Ya, mungkin posisi ibu memang dalam hal mengawali anak sangat tergantung dari ibunya. Jadi ibunya yang cerdas tentu akan berdampak kepada bagaimana dia mengasuhnya. Jadi kecerdasan itu bukan semata-mata dari faktor genetik ibu. Genetik kan namanya genetik, tentu anak tidak lepas dari antara kedua orang tuanya, genetik ayah dengan genetik ibu. Genetik saja ada, kalau nggak ada faktor lingkungan yang mendukung, maka itu kan dia tidak akan bisa bentuk kepandaian anak. Ditambahkan Dr. Martira, orang tua memiliki peran penting dalam kehidupan si kecil dan mempengaruhi tingkat kecerdasannya. Beberapa cara mengoptimalkan kecerdasan anak yang bisa dilakukan orang tua seperti mendampingi anak dalam mengelola bakat dan minat, mengajarkan keterampilan sosial, jangan overprotektif, dan batasi bermain gadget. Rahmatia, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, survei oleh Forbes Health menemukan mayoritas pengguna aplikasi kencan merasa burnout alias kelelahan luar biasa. Scroll, swipe, dan geser, tapi tak banyak kepuasan emosional. Beragam layanan offline dating akhirnya bermunculan, menawarkan pertemuan tatap muka untuk mencari kenalan. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. 20 orang yang tak saling mengenal bertemu di sebuah restoran makanan Meksiko di Washington DC.
Masing-masing mencari hal berbeda, mulai sekedar teman atau mencari pacar. Semuanya difasilitasi layanan bernama The Dinner Table. We're founded in New York City, based off the premise that we wanted to give strangers the opportunity to meet with each other at different restaurants in their city. The Dinner Table baru aktif setahun lebih, tapi kegiatannya begitu diminati di New York sehingga layanan ini diperluas ke ibu kota Amerika Serikat. Tamu seperti Kevin mengaku kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan oleh warga kota besar. I've been on Bumble, I've been on Hinge, I've been on Tinder for years, and I tried so many different options out there, and I want to do something completely different. I wanted to do more dinner parties and more face-to-face interactions, which I feel is kind of lost on today's day and age. Sekitar 70% peserta santap malam The Dinner Table adalah perempuan yang memang lebih meminati pertemuan seperti ini. Lately, I'm not trying to spend so much time looking at my screen on the phone and trying to seize the moment and get out there. Kegiatan seperti Dinner Table disebut offline dating, lawan kata perkencanan online atau online dating. Menurut Pew Research Center, sedikitnya 30% warga dewasa di Amerika Serikat menggunakan aplikasi atau situs perjodohan. Tapi hanya sebagian yang mengaku sangat puas dengan layanan seperti ini. Sekitar separuh mengaku tidak puas dan sekitar separuh mengaku puas dengan adanya layanan perjodohan online. Inilah yang menyuburkan layanan offline dating juga di luar Amerika Serikat, termasuk Creative Lunch Club di Austria. I was also often eating lunch at home in my home office or in a restaurant alone, and then somehow the idea came up that it would be nice to use this time, because everyone is having lunch during the workday, to meet new people. Dalam setahun, kegiatan santap siang bareng oleh Creative Lunch Club telah meluas ke 100 kota di Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Damien, seorang pengacara yang baru pindah dari Hong Kong ke San Francisco, senang dengan kesempatan bertemu kenalan baru. I knew one person in the Greater Bay Area when I moved out here, and so I was really looking for ways to meet people, kind of establish a social circle. Menurut pengamat, berkenalan dengan orang baru lebih baik untuk kesehatan mental dibandingkan aplikasi kencan online. There's a tendency to over-rely on these tools, right? And so people get tired of constantly scrolling and swiping in the case of dating apps and, going through many, many different people and not actually connecting in a deeper level necessarily. Untuk membantu orang yang canggung dengan pertemuan tatap muka, penyelenggara The Dinner Table juga menyediakan catatan topik yang bisa dijadikan bahan pembicaraan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.